Shalom, selamat pagi jemaat BPW Anugerah dari Allah. Di minggu terakhir di bulan Agustus ini, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama bersekutu meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Panggilan berbakti pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 1 dan 3a. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya telah seizin Tuhan. Kita percaya semuanya indah di dalam rencananya. Karena kita tahu Tuhan pemilik hidup kita. Mari kita pujikan lagu Kau Pemilik Hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapan padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan kami hidup yang baik dan juga penuh berkat. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sertai jalannya ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita nyatakan sukacita kita dengan memuji bersama-sama pujian Hatiku Percaya. Kaulah menara
Ibrani 2 ayat 1. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ulangan 8 ayat 18 dalam versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini Ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami membawa persembahan dan persepuluhan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan dan persepuluhan kami ini, dan kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menuntun kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan nanti, serta kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hati-hati dalam mendengar menjadi tema firman Tuhan saat ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dengan pujian Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semua? Saya berdoa dan berharap pada Tuhan semua kita, semua adik-adik ada di dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di minggu terakhir bulan Agustus. Kita sudah banyak belajar mengenai orang percaya menghadapi pandemi. Dan di minggu terakhir ini saya mau menyampaikan satu pesan yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita ingat dalam kehidupan kita seorang percaya, yaitu hati-hati dalam mendengar. Hati-hati dalam mendengar. Ada satu pertanyaan yang saya mau ajukan, yang saya mau tanyakan.
yaitu siapakah aku? Adam dan Hawa adalah korban pertama aku. Aku akhir-akhir ini semakin booming, semakin banyak orang membicarakan aku. Aku sangat merusak. Aku suka sekali dengan media sosial dan mudah sekali aku tersebar. Aku bisa menyebabkan perpecahan. Aku juga mampu menyebabkan keributan. Aku sangat berpotensi untuk merusak kesatuan. Aku mampu merusak kepercayaan seseorang. Siapakah aku? Aku adalah hoax. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sering dengar berita ini. Hoax yaitu berita bohong. Berita bohong adalah satu berita yang sangat tidak baik. Bapak Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bangsa kita bukan saja sedang dilanda dengan pandemi yang mengerikan, tetapi juga berita hoax atau berita bohong ini menjadi suatu persoalan yang sangat mengerikan di bangsa kita. Oleh sebab itu, saya rindu kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus hati-hati dalam mendengar. Hati-hati dalam memberikan informasi. Pastikan apa yang kita sampaikan adalah berita yang benar, bukan berita bohong. Jangan sampai kita terlibat dalam menyebarkan berita bohong. Ingat, Alkitab berkata kita adalah garam dan terang dunia. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saya harus menjadi berkat. Harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Menjadi teladan di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar. Mengapa Pak Pendeta kita harus lebih hati-hati di dalam mendengar pada saat ini. Pada zaman ini kita harus lebih hati-hati dalam mendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini, Ibrani pasal 2 ayat 1, Alkitab berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar. Mengapa Pak Pendeta kita harus hati-hati dalam mendengar? Mengapa kita harus hati-hati dalam mendengar? Ada beberapa alasan yang saya mau sampaikan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, perhatikan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti, perhatikan, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, alasan pertama mengapa kita harus hati-hati dalam mendengar, yang saya pelajari, karena apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Karena apa yang kita dengar, apa yang Bapak, Ibu, dan adik-adik dengar mempengaruhi hidup kita. Oleh sebab itu penulis Ibrani berkata harus lebih teliti. Apa yang kamu dengar itu harus lebih teliti. Jangan sembarangan. Supaya kamu jangan hanyut di bawah arus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang kita dengar dapat mempengaruhi hidup kita. Apalagi kalau Anda termasuk orang yang mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Bila iman dapat timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka ketakutan, intimidasi, dan sikap yang salah juga dapat muncul akibat mendengar sesuatu yang negatif. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita harus lebih teliti dalam mendengar karena apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa Adam dan Hawa sudah menjadi korban pertama. Mereka jatuh ke dalam dosa dan berdampak kepada kita sampai sekarang. Ya, karena kita keturunan Adam dan Hawa, kita akhirnya mewarisi sifat dosa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa yang tidak hati-hati dalam mendengar. Semua yang tadinya baik adanya sekarang menjadi rusak karena dosa. Itu semua berawal dari ketidakhati-hatian di dalam mendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, dalam hal mendengar, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari.
Berita yang benar yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Tetapi iblis memakai ular, menyampaikan berita hoax, berita bohong, berita yang nggak benar. Yaitu apa? Dia bilang begini sama Adam dan Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Iblis berusaha menyampaikan berita yang setengah benar. Tuhan bilang boleh dimakan buahnya. Hanya satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jangan dimakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejak awal berita bohong, berita hoax sudah ada. Ya, dan juga konsekuensi yang Allah sampaikan adalah konsekuensi yang benar. Allah berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kembali si iblis memakai ular berkata, berita hoax disampaikan kembali. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan akibatnya fatal sekali. Karena Adam dan Hawa tidak hati-hati dalam mendengar. Tidak teliti dalam hal mendengar. Sehingga apa yang terjadi? Hal tersebut mempengaruhi hidupnya. Akhirnya ia salah bertindak dan menyebabkan mereka berdosa terhadap Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Ada pelajaran yang sangat penting bagi kita saat ini. Yaitu apa? Kita harus lebih hati-hati di dalam mendengar. Ada banyak berita bohong di sekitar kita. Ada banyak berita yang menyesatkan di sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya, adik-adik dan saya, semua kita harus lebih hati-hati dalam mendengar. Karena apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Ada satu contoh yang saat ini sangat jelas sekali di dalam kehidupan kita, bahwa vaksin, ya, contohnya soal vaksin, ya, berita tentang vaksin. Ada banyak orang termakan berita hoax. Ada banyak orang akhirnya tidak mau divaksin, takut divaksin. Karena berita bohong. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini menjadi penghambat terjadinya herd immunity. Kekebalan secara kelompok. Pemerintah harus berjuang lebih keras. Menghabiskan banyak biaya yang lebih besar. Menghabiskan banyak waktu. Dan kerugian dirasakan dari berbagai pihak. Karena apa? Karena apa yang didengar seseorang mempengaruhi sikap seseorang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati di dalam mendengar. Ada berita-berita bohong. Ada berita-berita yang tidak benar di sekeliling kita. Kita perlu hati-hati dan lebih teliti dalam mendengar. Yang kedua, mengapa kita harus hati-hati dalam mendengar? Yang kedua yang saya pelajari, karena apa yang kita dengar tidak selalu benar. Saya ulang, karena apa yang kita dengar tidak selalu benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, suatu hari saya pernah membaca satu postingan ketika saya buka media sosial. Dia berkata, orang ini memposting, "Selamat pagi dunia tipu-tipu." Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga atau pernah membacanya. Ini satu fakta. Memang kita hidup di dunia yang penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita dengar dari orang lain, terlebih saat mereka membicarakan sesamanya, ngomongin orang, belum tentu benar adanya. Ya, kesukaan iblis ingin memecah belah persaudaraan. Iblis ingin ada fitnah di antara kita. Ya, fitnah biasanya timbul karena iri hati. Ya, saat Bapak, Ibu, dan saya tidak menjaga telinga. Ya, maka perkataan yang kita dengar akan menguasai hati kita dan pada akhirnya membuat kita menjadi berdosa. Oleh sebab itu, ingat, enggak semua apa yang kita dengar itu selalu benar. Ya, oleh sebab itu kita harus lebih teliti. Masing-masing kita harus punya yang namanya filter, ya, yaitu penyaring. Penyaring kita apa, Pak Pendeta?
Ya, salah satu contoh ketika kita hidup di tengah dunia yang penuh juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, sebagai orang percaya filter kita yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Ini yang menjadi pedoman kita. Pastikan apa yang Bapak Ibu dengar, coba lihat kembali. Apakah sesuai dengan yang Alkitab katakan? Jangan semuanya dimasukkan langsung ke dalam hati. Tapi saring terlebih dahulu. Pastikan saya lihat Alkitab dulu. Ya, apakah yang Alkitab katakan? Kalau dia menyampaikan pengajaran-pengajaran yang baru, pengajaran-pengajaran yang baru pertama kali Bapak Ibu dengar, coba lihat Alkitab Bapak Ibu. Amin. Kita harus lebih hati-hati dalam mendengar. Karena apa yang kita dengar tidak selalu benar. Ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita memiliki peranan. Jangan sampai kita turut serta menyampaikan berita hoax, berita bohong. Ya, kita dituntut oleh Tuhan, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ada satu firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Ini menjadi peringatan buat kita. Perhatikan, saya bacakan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ya, mari kita hidup dalam kebenaran, kita menjaga perkataan kita. Jangan apa yang kita dengar langsung kita sampaikan, pastikan. Coba cek kebenarannya. Jadikan firman Tuhan sebagai filter, sebagai penyaring, sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa Bapak Ibu dan saya adik-adik semua kita harus hati-hati dalam mendengar? Yang saya pelajari karena Tuhan mau kita bijak dalam hal mendengar. Sekali lagi saya ulang, karena Tuhan mau kita bijak dalam mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mudah menelan mentah-mentah semua informasi. Carilah informasi dari situs yang terpercaya. Ya, itu artinya kita jangan cepat-cepat share sesuatu. Pastikan apa yang kita share, apa yang kita sampaikan sesuatu yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita dengar. Kita harus meneladani sikap sebagaimana Rasul Paulus sampaikan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, dia berkata apa? Ujilah segala sesuatu. Ya, dikatakan ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Kata ujilah memiliki makna yaitu apa? Menguji dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang handal, ya, fakta yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ada satu jemaat yang Rasul Paulus puji, yaitu jemaat di Berea. Ya, jemaat di Berea ini dipuji oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dia berkata ini. Setiap hari jemaat di Berea ini, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat ada harus juga belajar, ya, bagaimana kita harus menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah yang Bapak Ibu dan saya dengar sudah sesuai firman Tuhan atau belum. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kita harus belajar menjadi jemaat yang bijaksana. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Dan sebagai pesan penutup, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Anda bangun di pagi hari, lalu Anda membuka HP, menyalakan televisi, mendengar berita, apa yang Anda jumpai? Berita positif atau berita negatif? Kalau kita mau jujur, banyak informasi yang kita terima setiap hari adalah berita-berita yang negatif, berita-berita yang melemahkan, yang meresahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita disuguhi berita kejahatan, berita kematian, sakit penyakit, bencana, konflik di mana-mana.
Dan Bapak Ibu dan saya tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Main share, akhirnya kita terjebak dalam satu situasi yang membuat seseorang yang tadinya hidupnya tenang-tenang saja menjadi cemas. Yang tadinya cemas makin tambah cemas. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan menghendaki kita menjadi pembawa kabar baik. Pembawa kabar keselamatan, kabar sukacita dari Tuhan. Amin. Jangan sampai kita terjebak karena ingin dianggap orang yang paling tahu. Orang yang paling pertama memberitakan sebuah berita terbaru. Akhirnya Bapak Ibu langsung share tanpa diteliti kebenarannya. Tuhan mengingatkan kita, jangan seperti itu. Ya, kita belajar untuk bijak dalam hal mendengar. Kita berdoa supaya Tuhan memakai kita, memakai jemaat ada untuk menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari mulai pagi hari ini kita harus lebih hati-hati di dalam mendengar. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sepanjang bulan Agustus ini kami sudah belajar bagaimana kami sebagai orang percaya menghadapi pandemi. Dan hari ini kami diingatkan di tengah pandemi yang banyak sekali berita bohong, banyak sekali berita hoax. Kami diingatkan Tuhan, hati-hati dalam mendengar. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang percaya untuk kami bijaksana. Untuk kami sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kami dengar. Untuk kami lebih teliti mendengar. Tuhan tolong kami supaya kami tidak disesatkan dan tidak menyesatkan orang lain. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan berikan kebijakan buat kami semua. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya. Sepanjang bulan ini kita sudah banyak belajar. Kiranya apa yang telah kita pelajari, kita ingat, kita simpan dalam hati dan lakukan dengan setia. Tuhan memberkati.